Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bersama dalam satu rombongan yang walaupun bersifatnya online, tetapi karena kita terhubung dengan orang yang mulia, maka rombongan kita walaupun kecil insya Allah akan menjadi mulia. Ibarat sebagaimana kalau kita ingin gambarkan kondisi dunia hari ini, kalau ada orang yang terpandang memakai sesuatu darinya, maka pasti sesuatu itu akan menjadi bernilai. Sesuatu itu akan menjadi naik harganya. Sesuatu itu akan menjadi lebih mahal harganya, nilainya. Padahal mungkin dari sisi kualitas itu mungkin biasa-biasa saja. Tetapi karena ada sosok terpandang memakainya, maka menjadi berharga. Sebagaimana mungkin ibarat batu cincin, kita batu cincin banyak, tetapi ketika Bapak Presiden SBY pada saat itu memberikan sebuah cincin kepada Presiden Amerika, sehingga cincin yang batu yang awalnya tiada harganya, yang tiada nilainya, bisa dihargai berkali-kali lipat. Begitu pula misalnya peninggalan orang-orang tertentu. Peninggalan orang-orang tertentu dianggap begitu berharga. Kenapa? Karena barang itu telah dimiliki oleh si fulan. Makanya jersey pemain bola itu bisa lebih tinggi harganya daripada daripada pakaian olahraga yang berada di toko secara umum. Kenapa? Karena pakaian tersebut telah dipakai oleh Ronaldo atau Messi misalnya, sehingga harganya bisa berpuluh-puluh kali lipat daripada harga biasanya. Begitu pula dengan ziarah kita, walaupun ziarah kita lakukan secara online dan dihadiri oleh sedikit orang, tetapi kenapa ziarah kita memiliki arti? Karena kita sedang menziarahi orang yang luar biasa agungnya, tiada taranya. Beliau adalah Imam Ridha alaihi salam, bud'atur rasul fitus. Bud'atur rasul itu belahan jiwa, belahan daging dari baginda Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada di kota Tus. Ketika kita menziarahinya, maka ziarah ini, waktu yang kita pakai ini insya Allah menjadi sangat berharga, menjadi sangat bernilai. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, waktu yang kita miliki dengan manusia-manusia lain pada dasarnya sama. Kita memiliki waktu 24 jam, tetapi wal asr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi nama waktu. Waktu itu menjadi sangat berharga karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas namanya, wal asr, demi masa. Itu menunjukkan waktu itu sebenarnya sangat sangat berharga. Kita diberi 24 jam dalam satu hari, tetapi dalam beberapa waktu season kehidupan kita, waktu-waktu yang 24 jam kita, ada satu jamnya begitu sangat berharga, ada mungkin satu jamnya biasa-biasa saja, ada satu jamnya mungkin karena maksiat yang telah kita lakukan, itu menjadi sangat tidak berharga. Makanya nanti di hari kiamat, bukan karena dosa yang telah kita lakukan, bukan karena maksiat yang telah kita lakukan, tetapi karena kita tidak
memberikan penghargaan pada waktu sehingga itu menjadi sebuah penyesalan dalam hidup kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang uh, memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin, tetapi memiliki pengaruh yang dari sisi wujud itu sangat luar biasa manfaatnya. Istilahnya manfaatnya itu bisa menembus alam sesudahnya, itu bisa menembus bahkan alam sebelumnya. Jadi hanya dikarenakan sebuah waktu. Semoga waktu yang kita pakai untuk ziarah ini menjadi sangat berarti bagi kita, bagi kehidupan kita. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dalam keterhubungan kita dengan Imam Ridho alaihissalam, di mana 1 jam ke depannya ketika kita terputus dari acara ini, kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yang insya Allah membanggakan bagi kita, entah itu dunia ini maupun di alam akhirat kelak nanti, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan saja ziarah kita sembari menunggu ikhwan-ikhwan yang lainnya. Sebagaimana biasa, kita memulai ziarah kita dengan ziarah izin masuk. Ziarah izin masuk ini biasanya tertampang pas di depan pintu masuk Haram Imam Ridho alaihissalam. Kita dari rumah kita tidak ingin masuk ke bawah kubah emas Haram Imam Ridho alaihissalam, tapi kita dengan doa ini meminta, ya Allah, hubungkan kami dengan Imam Ridho alaihissalam, karena kami yakini bahwa waktu dan tempat itu tidak menjadi alasan bagi Imam Ridho alaihissalam untuk terhubung dengan siapapun yang dikendakinya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini supaya kita bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam walaupun sifatnya online, sifatnya jauh sebenarnya dari Haram Imam Ridho alaihissalam. Sama-sama kita bacakan, sudah terpampang di halaman Zoom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa alihi wa qad mana'ta an-nasa an yadkhulu illa bi'izni wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salamu ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihim wa inni asta'zinuka ya rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya wa asta'zinu khalifataka al-imam al-mafruḍa alayya ta'atuhu Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi salam wal malaikatal muwakkilina bihazil buqatil mubarakati thalitha adkhulu ya Rasulullah
أدخل يا حجة الله، أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد. Ya Allah, kami adalah para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Setiap hari Rabu kami berkumpul dari tempat yang berbeda, dari tempat yang jauh, mengharap kami dapat berziarah, bertemu, terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kami berharap beliau menjawab salam-salam kami. Kami berharap dengannya kami bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kami berharap doa-doa kami terijabah, kerinduan kami, keluh kesah kami, beratnya hidup kami, jauhnya penantian kami terhadap mereka ya Allah. Sedikitnya jumlah kami, yang ini semua menjadikan kami lelah. Hal ini menjadikan kami lemah. Hal ini terkadang membuat kami hampir putus asa ya Allah. Hal-hal ini yang harus kami ucapkan, hal-hal ini yang harus kami sampaikan. Ya Allah, terimalah kami sebagai ziarah Imam Rauf alaihissalam. فأذل يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi doa izin masuk kita. Kita akan lanjutkan dengan ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأمي السبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين
سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك واكر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واشرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبي الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد رسول الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين
السلام عليك يا وارث محمد بن علي بكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صبت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكل شافئا إلى الله يوم فقري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجاهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وأملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبلانك. صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, ziarah yang diajarkan kepada kita bagaimana ketika menyapa Imam Ridho alaihissalam, doa apa saja yang harus kita sampaikan, selawat apa yang harus kita sampaikan, salam apa yang harus kita sampaikan, telah kita sampaikan. Sekarang waktunya, Bapak Ibu sekalian, silahkan sampaikan sesuai dengan bahasa hati masing-masing, sesuai dengan lisan masing-masing, sesuai dengan hajat masing-masing, sesuai dengan ma'rifah masing-masing. Silahkan Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, dalam doa-doa kita jangan pernah lupa untuk mendoakan orang-orang lain. Bunda Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi pernah mengatakan ajar sumadar. Makanya orang-orang lain juga bahkan lebih utama didoakan daripada kita. Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi menyebutkan satu-satu tetangganya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia sebutkan nama tetangga-tetangga yang baik kepadanya, dan kita pun juga akan menjadikan hal itu sunnah bagi kita. Kita doakan tetangga-tetangga kita. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Kita tak pernah lupa dan tak pernah bosan untuk mendoakannya. Guru-guru kita, para pejuang dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memenangkan mereka. Seandainya mereka meninggal syahid, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat mereka. Saudara-saudara kita yang hari ini masih dalam bencana, entah itu di Aceh, entah itu di Sumatera Utara, ataupun di Sumatera Barat, yang rumah mereka hancur, yang seluruh kehidupan mereka hancur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kekuatan kepada mereka untuk kembali bangkit, untuk kembali membangun rumah mereka, membangun ekonomi mereka. Semoga musibah ini segera berlalu. Tak lupa juga kita doakan untuk bangsa-bangsa tertindas seperti bangsa Palestina dan bangsa-bangsa lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memenangkan mereka. Doa kita untuk pemimpin kita, Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang umurnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah seluruh urusan-urusan beliau. Begitu juga dengan diri kita, suami, istri, orang tua kita. Dan terakhir, untuk kezuhuran Shahibul Amr wal Zaman, kita akan sama-sama panjatkan doa Allahumma kulli walikal hujatil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan tutup dengan selawat khassa Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta al-thara الشديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة
كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga ziarah kita diterima sebagai orang yang terbaik dalam berziarah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita pada ngaji kita Uyun Akhbar Ridha. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas, kita masuk hadis 11 dalam bab 7 kitab Uyun Akhbarur Ridha. Nah, kita sudah sampai kepada potongan ini, paragraf ini, di mana setelah Ma'mun mengantar Imam Musa Kazim alaihissalam ke rumahnya, dan dia pun berdiskusi dengan ayahnya, itu Harun ar-Rasyid, tentang siapa sebenarnya Abul Hasan ini yang begitu ia besarkan, yang begitu ia agungkan. Bahkan ia izinkan beliau masuk dengan kendaraannya sampai kepada tendanya dan didudukkan di sampingnya, kira-kira begitu. Bahkan dikatakan di situ sesungguhnya Harun ar-Rasyid mengatakan bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah, yang berhak untuk menjadi pemimpin umat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Imam Musa bin Ja'far alaihissalam. Bahkan dia bersumpah demi Allah, ia adalah imamul haq, wahai anakku. Jadi Ma'mun benar-benar mengetahui bahwa kemuliaan kemuliaan Imam Musa Kazim alaihissalam itu benar-benar dari ayahnya sendiri, yang ketika dibawa oleh ayahnya ke Madinah dan diperkenalkan dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Sehingga saya sudah katakan minggu lalu bahwa tidak salah bahwa kenapa Ma'mun itu walaupun ia telah mensyahidkan Imam Ridha alaihissalam, tetapi ia begitu menunjukkan kebesaran dari Ahlul Bait salamullah alaih. Ia menjadikan Imam Ridha alaihissalam, putra Imam Musa Kazim alaihissalam, sebagai putra mahkota. Ia pula mengangkat Imam Jawad alaihissalam sebagai menantunya sendiri, menikahkan dengan anaknya, walaupun nanti anaknya sendirilah yang akan membuat Imam Jawad alaihissalam syahid. Tetapi posisi ini, kemuliaan ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Begitulah Ma'mun melihat keagungan itu, dan dia juga menyadari akan perbuatannya sebagaimana apa yang telah dikatakan ayahnya. Demi Allah, seandainya ia menuntut kuasa dariku, niscaya aku akan mempertahankannya dengan apa yang ada pada kedua matamu, yaitu dengan seluruh kekuatannya dia akan pertahankan, karena kekuasaan itu mandul, tidak mengenal hubungan darah dan kasih keluarga. Ketika kita berbicara pada kekuasaan, maka kita tidak akan lepas daripada ini. Yang penting bagi mereka yang telah hanyut dalam kekuasaan, bagaimana mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kekuatan, rela melakukan segala macam cara, yang penting kekuasaan tetap di bawah kontrol mereka. Falamma arada ar-rahil minal Madinah ila Makkah, amara bisurratin sauda'a fiha mi'ata dinarin summa akbala 'ala al-Fadl bin Rabi faqala lahu idhhab bihazi ila Musa bin Ja'far wa qul lahu yaqulu laka amirul mu'minin nahnu fi diqati wa sayatika birruna ba'dal waqt. Ketika Ar-Rasyid hendak meninggalkan Madinah menuju Mekah, jadi setelah selesai pertemuan, maka ia pun memutuskan untuk meninggalkan Madinah. Ia memerintahkan agar disiapkan sebuah kantong hitam berisi 200 dinar. Bayangkan, sebagaimana dia ketahui bahwa sebagian pembesar dalam hadis di atas potongan, mereka mendapatkan 5.000 dinar. Dinar ini adalah koin emas.
Kemudian ia menoleh kepada Fadl bin Rabi dan berkata padanya, bawalah ini kepada Musa bin Ja'far dan katakan kepadanya, Amirul Mukminin menyampaikan kepadamu, kami sedang mengalami kesulitan dan kebaikan kami akan menyusul kepadamu nanti setelah waktunya. Begitulah yang mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah siap untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Nanti di sini kita akan menemukan alasannya. Fakuntu fi sadri fakultu ya amiral mu'minin tuti abna al muhajirin wal ansari wa sa'ira quraisy wa bani hashim wa man la ta'rifu hasabahu wa nasabahu khamsata alif dinar ila ma dunaha wa tu'ti Musa bin Ja'far wa qad a'zamtahu wa ajlaltahu mi'atai dinarin akhassa atiyatin a'taitaha ahadan minan nas faqala iskut la ummalak fa inni lam a'taitu hadza ma dhamintuhu lahu ma kuntu amintuhu ayyadriba wajhi ghadan bimi'atin alfi sayfin min syi'atihi wa mawalihi wa fakkaru hadza wa ahli baitihi aslam li walakum min basti aidihim wa ayunihim. Aku lalu berdiri di depannya dan berkata, wahai Amiril Mukminin, engkau memberikan anak-anak kaum muhajirin, ansor, dan seluruh Quraisy serta Bani Hashim, bahkan orang-orang yang tak kau kenal nasabnya, 5.000 dinar atau kurang atau lebih sedikit. Tetapi kepada Musa bin Ja'far yang telah engkau muliakan dan agungkan, engkau beri hanya 200 dinar. Ini kan menjadi pertanyaan, kira-kira begitu. Bukankah itu pemberian paling kecil yang pernah engkau berikan kepada siapapun? Ia menjawab dengan tegas, diam. Ini kata Harun ar-Rasyid. Sekalipun aku memberikan jumlah itu kepadanya dan menjaminnya untuknya, aku tidak akan merasa aman bahwa besok ia tidak akan membuatkan 100.000 pedang dari pengikut dan maulanya untuk memukul wajahku. Maulanya maksud teman-temannya. Kemiskinan orang ini dan keluarganya justru membuat mereka lebih tunduk dan lebih aman bagiku dan kalian, karena tergantung pada keluasan tangan dan perhatian kami. Jadi begitulah cara orang-orang yang berkuasa. Mereka akan selalu membuat membuat lawan politiknya itu miskin. Makanya istilah pemiskinan itu ada. Jadi rekayasa mereka bagaimana untuk memiskinkan terutama orang-orang lemah. Jadi jadi upaya orang-orang berkuasa untuk membuat orang-orang lemah itu wajar. Negara adidaya membuat negara-negara yang dianggapnya saingan itu lemah, itu adalah hal wajar dalam konsep politik seperti ini. Jadi imam itu dimiskinkan, diupayakan, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Bahkan puncaknya nanti bukan pada Imam Musa Kazim pada saat ini, tapi Imam Musa Kazim jilid 2-nya, kira-kira begitu. Ketika Imam Musa Kazim alaihissalam dibawa ke Baghdad. Bagaimana imam-imam berikutnya, bagaimana Imam Ridha alaihissalam, bagaimana Imam Jawad alaihissalam, bagaimana Imam Hadi alaihissalam, bagaimana Imam Hasan Asy'ari alaihissalam, mereka sudah sampai kepada titik terlemah. Bukan hanya mereka dimiskinkan, bahkan tetapi mereka diawasi, diasingkan, sehingga mereka benar-benar lumpuh kekuatan mereka. Mereka tidak bisa terhubung dengan orang-orang lain. Akan tetapi janji Allah ini tidak akan berakhir sampai di situ saja. Janji Allah adalah janji yang pasti, bukan janji sebarang janji. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwa Ahlul Bait salamullah alaihi akan bangkit, akan menang, akan mengalahkan kemungkaran, akan mengalahkan kefasikan, akan mengalahkan kekafiran, maka itu adalah sesuatu yang pasti. Sejarah telah mencatat bagaimana mereka merendahkan Ahlul Bait Nabi. Tetapi hari ini kita akan menyaksikan bahwa kebangkitan itu walaupun pelan, walaupun lambat,
tapi adalah kebangkitan yang pasti insya Allah. Dan puncak kebangkitan ini insya Allah sampai kepada bendera Sohibul Amr wa Zaman Imam Mahdi ajalallahu taala farojah. Dan dan realitas tentang perilaku mereka terhadap imam ini itu tercatat dalam banyak catatan, yang salah satunya adalah di dalam hadis yang tercantumkan dalam kitab Uyun Akhbar Ridha, hadis 11 bab 7 ini. Dan ini bisa kita saksikan bahwa mereka akan selalu berusaha, berupaya untuk memiskinkan para pecinta-pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Falamma nazara ila dzalika mukhariqul mughanni dakhalahu fi dzalika ghaizun faqama ila ar-rasyid faqala ya amiral mu'minin qad dakhaltul madinah wa aksaru ahliha yatlubuna minni syai'an wa in kharajtu wa lam aqsim fihim syai' lam yatabayyan lahum tafaddalu amiril mu'minina alayya wa manzilati indahu fa'amara lahu bi asharati alif dinar faqala ya amiral mu'minin hadza li ahli al-madinah wa alayya daynun ahtaju an aqdiyahu fa'amara lahu bi asharati alif dinar ukhra faqala lahu ya amiral mu'minin banati uridu an uzawwijahunna wa ana muhtajun ila jihazihinna فأمر له بعشرة آلاف دينار أخرى فقال له يا أمير المؤمنين لا بد من غلة تعطينها ترد علي وعلى إيالي وبناتي وأزواجهن القوت فأمر له بأقطاع ما تبلغ غلته في السنة 10,000 دينار وأمر أن يؤجل zalika alaihi min sa'atih. Ketika Mukharik ini Mukharik al-Mughanni, dia ini adalah seorang penyair dengan suara yang indah, tetapi dia adalah dari pihak kekuasaan, dalam artian dia adalah seorang qasidah, seorang penyanyi syair-syair dari istana. Begitulah kira-kira ya. Jadi penyanyi istana yang membacakan syair-syair dengan suara indahnya dari istana. Dia awalnya adalah seorang budak, tapi akhirnya dengan bagusnya suaranya, akhirnya dia dibebaskan bahkan menjadi penyair istana. Ketika dia menyaksikan Imam Musa Kazim alaihissalam hanya diberikan 200 dinar, dia merasa kesal. Dia bukan orang Syiah ya. Mukharik ini bukan orang Syiah. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa seorang Imam Musa Kazim alaihissalam, seorang Ahlul Bait Nabi, diperlakukan seperti itu, dimuliakan di satu sisi, tetapi dihinakan secara ekonomi, dihinakan secara kekuatan, bahkan dengan pemberian 200 tadi, mungkin tersentuh hatinya untuk atas apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid. Jadi di sini dia nanti akan berupaya minta uang sebanyak-banyaknya kepada Harun ar-Rasyid, yang ketika dia dapatkan uang itu dia akan berikan kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Kita baca riwayatnya. Ketika Mukharik al-Mughanni memandang hal itu dengan rasa kesal, ia menemui ar-Rasyid dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, ketika aku masuk Madinah, dia pun berarti datang dari Baghdad bersama rombongan. Banyak penduduknya meminta sesuatu dariku. Jika aku keluar tanpa memberi sesuatu, maka tidak akan mengetahui keutamaan Amirul Mukminin atas diriku dan kedudukanku di sisimu. Dia ingin menunjukkan bahwa saya juga adalah orangnya khalifah, orang yang sangat dermawan begitu. Maka Ar-Rasyid memerintahkan berikan padanya 10.000 dinar. Bayangkan 10.000 dinar itu emas. Ia berkata, wahai Amirul Mukminin, ini untuk penduduk Madinah.
dan aku punya utang yang perlu kuselesaikan. Maka diperintahkan lagi 10.000 dinar lagi, 20.000 dinar. Ia berkata, wahai Amiril Mukminin, aku hendak menikahkan putri-putriku dan aku butuh mahar keperluan mereka. Di sini dalam bahasa Arabnya jahiziyah. Jadi dalam budaya Arab itu, bahkan Iran sendiri ada namanya jahiziyah. Ada mahar. Mahar itu adalah syarat nikah yang yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan. Berapa maharnya? Tetapi ada namanya jahiziyah. Jahiziyah ini tidak menjadi rukun nikah, tapi ini menjadi kebudayaan dalam pernikahan. Di mana kalau mahar itu diberikan laki-laki sebagai tanda cinta yang disyaratkan, yang diperlukan sehingga tampaknya pernikahan tidak akan terjadi. Tetapi ada namanya jahiziyah. Jahiziyah ini buat anak perempuan. Jadi barang siapa mempunyai putri, maka ketika dia menikahkan putrinya, maka keluarga putri dituntut untuk memberikan jahiziyah. Jahiziyah ini adalah keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga, istilahnya isi-isi rumah kalau hari ini adalah mesin cucinya, piring-piringnya, kasurnya. Kalau kita kan ada namanya budaya hantaran, tapi hantaran itu pun diberikan oleh laki-laki. Jadi mahar juga diberikan oleh laki-laki yang ketika diucapkan ketika akad nikah, tapi ada namanya jahiziyah. Jahiziyah ini juga adalah hal yang ada dalam pernikahan tetapi tidak disebutkan dalam akad nikah. Nah, kita itu diberikan juga oleh laki-laki. Tetapi di Arab sana tidak. Laki-laki itu hanya memberikan maharnya saja. Jadi kalau seperangkat alat sholat misalnya dalam budaya kita, dalam budaya mahar kita ya berarti laki-laki itu hanya memberikan sebegitunya saja. Nah, bagaimana yang lain-lain itu? Yang lain-lain itu yang kalau di Indonesia, Islam Indonesia juga dibebankan kepada laki-laki, itu dibebankan oleh keluarga perempuan. Makanya terkadang dalam budaya seperti di Iran lah yang saya ketahui bahwa mahar itu cukup mahal. Kenapa cukup mahal? Karena hantaran itu disiapkan oleh laki-laki. Nah, inilah beda antara jahiziyah dengan mahar. Nah, dia katakan bahwa saya memiliki anak perempuan. Jadi kalau di budaya di sana bahkan di sini juga menunjukkan bahwa yang berat itu adalah pihak perempuan dalam pernikahan, bukan pihak laki-laki. Kalau kita kan sekarang kan laki-laki yang cukup diberatkan karena dia harus menyiapkan mahar dan dia juga menyiapkan hantaran. Diperintahkan lagi 10.000 dinar. Ia berkata harus ada pula hasil tani atau ghallah. Jadi dia sebenarnya minta ladang, minta sawah yang kau berikan kepadaku untuk menanggung makan keluargaku. Dia menuntut untuk diberikan ladang tanah yang dipakai untuk pertanian. Maka diperintahkan kepadanya diberikan wilayah iqta. Jadi beberapa iqta. Jadi dalam artian iqta itu ukuran luas pada saat itu. Kalau kita misalnya di sini di Medan kata rantai atau kata hektar, nah di sana iqta. Tapi saya tidak tahu berapa luas satu iqta. Yang hasil tahunannya mencapai 10.000 dinar. Berarti satu iqta ini bisa menghasilkan pendapatan tahunan sebanyak 10.000 dinar. Ini berarti hektaran ini. Bukan wilayah yang sedikit. Dan diperintahkan agar semua itu segera diberikan kepadanya. Bayangkan berapa ribu dinar yang didapat oleh si Mukharrik al-Mughanni tadi. Dia minta kepada khalifah, summa qama Mukharrik min fawrihi wa qasada Musa bin Ja'far wa qala lahu qad waqaftu ala ma amalaka bihi hazal mal'un wa ma amara laka bihi wa qadih taltu alaihi laka wa akhastu minhu silatin salasina alf dinarin wa aqata ay yughillu fi sanati asharata alafi dinarin wala wallahi ya sayyidi ma ahtaju ila syai'in min zalika ma akhastuhu illa lak wa ana ashhadu laka bihazil aqta'i wa qad hamaltul mala ilaika. Nah, dalam potongan paragraf hadis ini, di sini si Mukharrik tadi ingin memberikan seluruh apa yang dia dapatkan tadi kepada
Imam Musa Kazim alaihissalam. Kemudian Mukharik segera bangkit dan menemui Musa bin Ja'far alaihissalam. Lalu ia berkata kepadanya, aku telah memantau segala perlakuan orang yang terkutuk ini. Bahkan dia sebutkan khalifahnya adalah orang yang terkutuk. Padamu dan apa yang telah diperintahkan untukmu. Aku telah menahan dan mengambil darinya untukmu sebanyak 30.000 dinar. Serta beberapa wilayah iqta' tadi yang bisa menghasilkan 1.000 dinar dalam 1 tahun, yang hasil tahunannya 10.000 dinar. Demi Allah, wahai Tuanku, aku tidak memerlukan sesuatu pun dari itu. Semua yang aku ambil hanyalah untukmu. Aku bersaksi untukmu atas wilayah-wilayah ini, dan aku telah mengantarkan harta tersebut kepadamu. Bayangkan, orang yang tidak mengatakan bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam adalah imamnya, dia rela memberikan begitu banyak sesuatu kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Imam Musa Kazim alaihissalam walaupun dari sisi kekuasaan dia tidak dikenal sebagai imam sebagaimana orang-orang Syiah, tetapi secara etik, moral, kebesaran, Imam Musa Kazim alaihissalam masih mendapatkan posisi tersebut. Kita mengetahui bahwa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam adalah seorang yang sangat besar. Dia didatangi oleh banyak ilmuwan, banyak ulama hanya untuk belajar kepadanya. Dan Imam Musa Kazim adalah putra dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dan hal itu pula masih berlaku terkhususnya di Madinah. Ketika orang ingin bertemu dengan Ahlul Bait Nabi, mereka akan bertemu dengan Imam Musa Kazim alaihissalam pada saat itu. Kita para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih, yang seandainya kita mengklaim kita adalah Syiah, sejauh mana kita telah memberikan apa yang kita punya untuk gerakan Ahlul Bait salamullah alaihi ini. Jadi kita sebenarnya benar-benar dituntut untuk bisa memberikan banyak untuk Ahlul Bait salamullah alaihi. Memberikan waktu kita, memberikan harta kita, memberikan jiwa kita, memberikan apapun yang bisa kita berikan untuk mereka. Dan itu telah ditunjukkan dalam dalam hadis ini. Sebagaimana Mukharik yang sebagaimana saya katakan tadi, dia bukan seorang pecinta Ahlul Bait alaihi, bukan sebagai orang Syiah, tapi dia bertemu dengan imam, atau mungkin juga di dalam hatinya sudah ada kecintaan terhadap Ahlul Bait salamullah alaiha, terhadap mereka. Tetapi Mukharik ini tidak tercatat sebagai orang Syiah, tapi malah dia sebagai seorang pensyair, seorang penyanyi, seorang yang memiliki suara indah, suara merdu, bernyanyi di istananya di istananya Bani Abbasiyah pada saat itu. Tetapi berani mengorbankan segalanya, memberikan untuk Ahlul Bait salamullah alaihi. Faqala barakallahu lak fi maliki wa ahsana jazaka ma kuntu li akhuza minhu dirhaman wahidan wala min hazil aqta'i syai'an wa qad qabiltu silataka wa birraka fansarif rasyida wala tarji'ni fi zalika faqabbala yadahu wansarafa. Imam Musa alaihissalam tidak menerima sedikit pun dari apa yang telah ditawarkan oleh Mukharik tadi. Musa bin Ja'far alaihissalam berkata, semoga Allah memberkahi hartamu dan membalasmu dengan sebaik-baiknya. Pasti doa imam ini adalah doa yang sangat mustajab, doa yang sangat yang sangat berharga bagi Mukharik tadi. Sesungguhnya aku tidak akan mengambil seperser pun dari hartamu dan tidak meminta apapun. Di dalam sini tadi minhu dirhaman, 1 dirham. Dirham itu adalah koin tetapi bernilai perak, bukan emas. Beda dengan dinar. Dinar tadi emas, dirham ini adalah dari perak yang harganya sangat jauh di bawah dari dinar tersebut, uang dinar yang terbuat dari emas.
sedangkan ada puluhan ribu uang uh, dinar yang ingin diberikan oleh Mukharik tadi kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan Imam menolaknya, sesungguhnya aku tidak akan mengambil sepersen pun dari hartanya dan tidak akan meminta apapun dari wilayah-wilayah tadi. Iktok tadi, tanah luas tadi yang biasanya diberikan raja kepada para pengelola. Ya sama seperti kita hari ini di Indonesia, negara membagi-bagikan tanah kita kan, hutan kepada orang-orang tertentu. Bukan iktok lagi di sini, tapi beribu-ribu hektar telah diberikan kepada mereka, dan itu adalah hak progratif, haknya dari para penguasa untuk membagi-bagikan tanah. Aku telah menerima pemberianmu dan kebaikanmu. Imam itu menganggapnya sebagai sebuah kebaikan. Pergilah dengan selamat dari Rashid dan jangan menanyakan kembali hal ini kepadaku. Lalu ia mencium tangan imam dan ia pun berpamitan. Begitulah penghargaan seseorang kepada imam yang imam sangat menghargainya. Imam sangat menghargainya. Bahkan ada sebuah cerita lagi, pastinya saya agak kurang apa, ketika Imam Hadi di Baghdad dipanggil ke istana, ada satu orang uh, yang tidak mengenal mereka. Dia berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga orang ini. Kenapa dia berdoa seperti biasanya? Kalau ada orang dipanggil dalam kondisi dipanggil seperti itu, entah dikawal di apa, pasti imam akan entah dibunuh, pasti kena melakukan sesuatu. Tapi dia melihat imam dengan wajah agungnya, wajah mulianya, dia hanya melihat itu saja. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebaikan kepadanya. Bahkan katanya, saya lupa apa kebaikan, entah dia mandul tidak punya anak, akhirnya dia punya anak, atau kekayaan yang begitu cukup banyak, hanya mengharapkan sedikit kebaikan buat uh, buat imam yang tidak dia kenal. Sedangkan kita sudah setiap hari bertawasul dengan Imam Mahdi ajalullah taala farajah, kita berziarah untuk terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kita bahkan mungkin telah memberikan banyak hal buat imam kita. Istilahnya, bagaimana mungkin imam tidak melihat kita, imam meninggalkan kita. Itu adalah sebuah keyakinan yang semuanya harus kita jaga sebagai para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, untuk senantiasa ketika kita di dalam kondisi luas, untuk memberikan keluasan kita itu untuk menjadi, istilahnya, menjadi bahan, menjadi sumber kekuatan buat gerakan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Tapi ketika insya Allah ketika kita dalam keadaan sempit, biarlah imam yang menjamin kehidupan kita. Dan dan hal ini bukan hanya sebatas untuk kehidupan dunia ini. Kita meyakini bahwa kasih mereka sampai kepada alam barzakh, sampai kepada hari kiamat. Mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga semoga kajian ini memberikan manfaat kepada kita semua, dan waktu pun sudah habis dan hadisnya pun sudah kita bacakan bersama. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin didiskusikan, silahkan. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga kajian ini memberikan banyak ma'rifat kepada kita, memberikan banyak ma'rifat, di mana itu adalah tuntutan. Sebagaimana dikatakan baginda Rasul, walaupun ini hadis ini diberikan kepada Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi, barang siapa yang mengenal Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi dengan haknya, maka dia menemukan Lailatul Qadar. Saya pikir ketika kita menemukan hak kita kepada Imam Ridha alaihissalam, kepada imam-imam yang lain, melalui terkhusus kitab Uyun Akhbar Ridha ini memperkaya ma'rifat kita, sesungguhnya memperkaya diri kita semua. Memperkaya diri kita semua, dan berkah ini insya Allah akan menghiasi kehidupan kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syukran, jazakumullah khair, Ustaz. Terima kasih banyak Ibu sudah Jadi bersama agak telat rombongan. ya. Iya. Terima kasih Imam Ustaz. Nona Joko. Terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah, sama-sama. Jawab doanya. Terima kasih Habib. banyak Pak Ustaz. Ustaz Ya, Bu. Hafiz, terima kasih banyak. Sama-sama. Kakak Oza. Ustaz. Syukran jazilan. Iya, Bu, Sehat sama-sama. Ustaz. Ibu Farida. Ya, Doanya selalu. doakan Pamit. selalu masih panjang umur. Ya Allah, Bu, sama-sama, Bu. Ikhlas selalu. Ya. Insya Allah dalam perlindungan. Saya bilang berwazaman, insya Allah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mohon izin semuanya.